Pak Nusirwan, Prof. Karim, kita lanjutkan lagi ya. Menurut salah satu analis politik Rocky Gerung, mimpi SBY itu tidak hanya sekedar maknanya membangun persahabatan, tapi SBY juga sedang mengingatkan Presiden Jokowi untuk fokus membangun bangsa tanpa perlu lagi cawe-cawe soal pengganti presiden selanjutnya. Nah, Pak Nusirwan, kita tahu belakangan momen-momen kedekatan Presiden Jokowi dengan Prabowo itu jadi sorotan. Apakah PDI Perjuangan sepakat Presiden Jokowi baiknya fokus saja dengan urusan bangsa, tidak perlu ikut-ikutan soal capres-cawapres? Ini tentu di luar pembahasan kita soal mimpi kan. Jadi cawe-cawe itu sudah disampaikan jawabannya oleh Pak Jokowi langsung. Dan kami anggap bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi sudah tepat. Bagaimana mungkin seorang kepala pemerintahan, kepala negara yang masih mengikuti proses ketatanegaraan pemerintahan harus tentunya tetap harus mengawal jalannya proses konstitusi. Memang itu menjadi hal yang bisa dianggap masuk ke wilayah pemilihannya atau katakanlah yang berkaitan dengan personal yang akan maju. Tapi bagaimanapun juga hal yang wajar untuk presiden sebagai kepala pemerintahan untuk tetap menjaga dan mengawal jalannya proses konstitusi itu, karena bagaimanapun itu tetap sampai masa baktinya itu kan sampai 2024 nanti, dan itu penanggung jawab penyelenggaraan proses konstitusi itu ada di presiden, kepala pemerintahan, sehingga terkait dengan terkesan atau katakanlah ikut masuk di dalam proses di dalam pencapresan sendiri, yang masing-masing tentu bisa melihatnya atau tinjauannya bisa sesuai dengan versinya sendiri-sendiri. Tapi tentu Pak Jokowi sudah paham, sudah sangat memahami apa yang harus dilakukan sampai batasan seperti apa. Tentu tidak pada posisi kita untuk mengajari sikap yang akan dilakukan untuk menjaga proses konstitusi yang berlangsung tersebut. Itu penilaian saya demikian ya. Jadi beliau sudah menjalani ini hampir 2 periode dan tentu akan berharap memberikan legasi yang baik di dalam menjaga konstitusi untuk kelak di kemudian hari. Karena bagaimanapun itu kan menjadi catatan setiap kepala pemerintahan nanti bagaimana proses mengawal jalannya proses konstitusi tersebut. Ya, kenapa ini saya tanyakan? Karena memang tadi ada pendapat dari Rocky Gerung, dan selain itu Prof. Karim, memang respons dari Presiden Jokowi terhadap mimpinya SBY juga menarik dicermati. Karena kan menurut Presiden Jokowi, mimpi SBY itu adalah mimpi kita semua. Bersama-sama membangun bangsa secara guyup. Tapi kita tahu juga di sisi lain Presiden Jokowi ada kesan menunjukkan like and dislike pada kandidat-kandidat capres saat ini. Jadi pertanyaan saya, apakah pernyataan Presiden Jokowi soal bersama-sama membangun bangsa di satu sisi dan sikap yang terkesan like and dislike di sisi lain itu menunjukkan inkonsistensi? Tidak demikian. Jadi membaca like and dislike itu pun itu yang saya tadi katakan, itu masing-masing kita publik akan bisa menilai dengan persepsinya sendiri-sendiri ya. Tentu saat ini yang dinamika politiknya demikian tinggi memasuki pemilu, tingkat kepekaannya tentu juga tinggi pula. Setiap sikap apapun yang dilakukan oleh kepala pemerintahan tentu akan menjadi pengamatan, dan itu kalau pada kondisi biasa-biasa saja tidak dalam memasuki periodisasi pemilu mungkin juga tidak terlalu menjadi perhatian. Tapi memang
Ya. Tidak bisa dihindari bahwa kalau dalam kondisi seperti ini, apa saja yang disikapi oleh presiden atau apa sebuah pernyataan atau katakanlah gestur dan sebagainya. Saat ini banyak sekali para ahli gestur. Ya. Mohon Bagaimana? maaf, Pak Karim. Jadi sekarang ini banyak para pengamat. Kalau Prof. Karif bagaimana menjawab pertanyaan saya tadi? Gestur, ya, saya pikir ini salah satu kerumitan psikologi komunikasi mimpi ini, gitu ya. Kenapa saya bilang kerumitan? Karena tadi saya bilang kan mimpi itu sesuatu yang esoterik, yang hanya dipahami oleh orang yang mengalaminya. Mungkin juga dia tidak. Oleh karena itu, kalau memang ada sesuatu yang sangat diinginkan, dalam hal ini bertemu bersama-sama antara Pak SBY, Bu Mega, dan Pak Jokowi, mengapa sih harus menggunakan diksi mimpi gitu? Kalau memang tidak dialami dalam tidur. Dan karena apa yang dialami dalam tidur dalam hal ini sangat memimpikannya, maka menurut saya komunikasi langsung itu akan lebih efisien dan efektif. Nah, dari sini saya menduga sepertinya ada hambatan komunikasi yang luar biasa. Ada sumbatan komunikasi yang belum bisa dicairkan. Sehingga meminta bantuan Pak Jokowi, bahkan sampai meminjam energi publik. Kenapa saya bilang meminjam energi publik? Kan sampai harus ditulis di Twitter kan gitu ya. Sebab kalau sesuatu yang bersifat personal, ya sudah bisa telepon, bisa direct message dan lain-lain. Jadi menurut saya ini sebuah pola komunikasi politik yang memperumit karena membawa sesuatu yang real, yang rasional ke dalam wilayah psikoanalisis, yakni mimpi. Nah, jadi gitu saya tidak bisa menafsirkan terlalu jauh gitu ya. Karena kalau dibilang cawe-cawe dengan yang ini menurut saya itu mimpi yang melahirkan mimpi. Atau boleh dibilang dua mimpi yang berbeda, sama-sama benar tapi pada rel yang mimpi melahirkan mimpi. Oke, kapan terwujudnya kita tunggu saja ya. Terima kasih Prof. Karim Suryadi dan juga Pak Nusyirwan Sujono. Itu intinya. Ya, sayang sekali waktu kita terbatas tapi sudah kami tangkap. Terima kasih Pak Nusyirwan dan juga Prof. Karim sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.